karena akhir-akhir ini sudah tahun fitnah, zaman fitnah ya. Sekarang zaman fitnah, banyak orang-orang yang saling memfitnah kepada sesama muslim ya, itu tidak boleh. Walaupun memfitnah kepada non muslim juga tidak boleh ya. Jadi kalau saudara-saudari menyimak dakwah atau ceramah, jangan lihat orangnya, tapi lihat penyampaiannya. Bah, saya meminta tolong. Saya mau usaha, tapi sewa tempatnya mahal. Selamat datang di channel Jejak Sesat. Selamat datang di channel Jejak Sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adikku, anak-anakku, kakak-kakakku, bapak-bapakku, mbah-mbahku, buyut-buyutku, guru-guruku. Alhamdulillah, bertepatan pada hari ini, insya Allah saya akan berbagi sedikit ilmu, karena tahun ini adalah tahun kalau saya memprediksi, bukan saya meramal, bukan saya sok tahu, dan saya bukan pendahulunya. Saya hanyalah seorang manusia biasa, tapi mengingat di akhir-akhir ini banyak umat yang sedang tidak tahu dirinya sendiri. Jadi judulnya ini tentang orang memperkaya diri dan mempertinggi diri, bukan lewat pesugihan, bukan lewat nyidorong, bukan lewat pusaka pesugihan, tapi lewat perkataan dirinya sendiri yang belum memahami siapakah dirinya sendiri. Maka saudara-saudariku di luar sana, mari simak video ini sampai selesai agar saudara-saudari bisa memahami, bisa mengenal dirinya sendiri sebelum mengenal orang lain. Kenapa saya menyampaikan memperkayakan diri lewat perasaan, lewat dakwah, lewat kata-kata? Karena ada dua golongan yang sedang bentrok, rebutan ini, rebutan itu. Jadi insya Allah saya akan berbagi sedikit ilmu. Ilmu ini adalah ilmu tersirat, bukan ilmu tersurat. Kenapa saya bilang atau menyatakan ilmu ilmu tersirat? Kenapa tidak menyatakan ilmu tersurat? Karena kalau ilmu tersurat itu ada di Al-Quran. Nah, karena ini ilmu tersirat, jadi lewat alam, lewat isinya alam ini, isinya alam semesta. Mari kita resap dan renungi apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebelumnya. Karena orang pemaaf itu orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang angkuh. Karena ada dosa yang paling besar daripada dosa Fir'aun. Dosa Fir'aun ini padahal sudah besar, tapi lebih besar lagi dosanya orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Bagi orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan orang yang dimintai maaf. Baik adik-adikku, anak-anakku dimanapun berada, baik tua ataupun muda, baik laki-laki atau perempuan, siapapun yang yang paham Islam, itu sesungguhnya itu semua orang tahu bagi yang beragama Islam. Sebagaimana agama Islam itu amat mulia dan sempurna.
Jadi agama ini mengenalkan tentang siapa sebenarnya diri kita atau diri orang lain. Jadi maka dari itu, kalau saudara-saudari yang ingin memulai berdakwah, jadi saran saya sebelumnya kenalilah dirinya sendiri sebelum menyampaikan kepada orang lain, karena agar saudara-saudari tidak tersesat lidahnya dan tidak sewenang-wenang berilmu namun tidak berakhlak. Nah, itulah orang zaman sekarang kebanyakan demikian ya, berilmu tapi tidak berakhlak dan tidak beradab, sehingga menimbulkan pecah belah umat ya. Nanti kalau umatnya pecah belah nanti dicambuk ya. Nah, dicambuk, bukan cambuk ini, cambuknya itu cambuknya malaikat sabannya. Ini kan hanya ilustrasi ya teman-teman ya, jadi jangan gagal paham. Ini hanya sebuah ilustrasi saya ngaji lewat yang tersurat atau jalur yang tersurat, bukan yang tersirat. Jadi dua ini saya akan fungsikan, mana ayat yang tersurat, mana ayat yang tersirat. Jadi saya akan menyampaikan ilmu yang tersirat dulu, karena yang tersirat itu tidak terhitung jumlahnya. Seandainya dedaunan di dunia ini dijadikan kertas, lalu ranting-rantingnya dijadikan pensil untuk menulis ilmunya Allah, itu belum cukup. Kalau yang tersurat sudah ada di Al-Quran, yaitu 30 juz ya, semua orang tahu. Baik, kita langsung saja. Begini ya, bagi adik-adikku yang mau memulai dakwah, untuk penerus guru-guru kita, ulama-ulama kita ya, di bumi Nusantara ini. Jadi sebelum mengawali dakwah ya, kita harus kenali dulu diri kita sendiri. Karena sebenarnya diri seseorang itu utusan atau rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala macam ciptaannya, ajarannya, Islam itu diturunkan agar umat manusia hidup berdamai, bukan untuk saling menjelekkan di antara satu sama lain, karena kita umat Islam gitu ya. Jadi agar kita itu selamat ya, agar tidak tergelincir dan bahagia selalu di dunia sampai akhirat, tentu tidak mudah ya. Kalau menurut saya itu akhir-akhir ini banyak umat yang tersesat. Kenapa tidak tersesat? Yang golongan ini berdakwah rebutan ini, yang ini ingin membuktikan yang ini. Jadi umatnya, jamaahnya yang ini benci sama umatnya yang ini, umatnya yang ini benci sama umatnya yang ini. Akhirnya pecah belah. Nah, disitulah kenapa demikian, karena si pendakwah itu belum kenal dirinya sendiri. Seandainya dia kenal dirinya sendiri, insya Allah tidak terjadi seperti apa yang viral-viral di dunia maya saat ini. Itu ya. Jadi sebagaimana contoh ya, semua orang itu mengerti bahwa mencuri, misalkan mencuri, merampok, juga korupsi itu adalah perbuatan buruk ya. Jadi perbuatan buruk dan juga membahayakan, dan siapa saja yang melakukan misalkan melakukan akan dipandang rendah oleh orang lain. Selain rendah itu perbuatan tercela dan bahkan dihukum. Namun pada kenyataan ya, tidak sedikit orang yang menjalankan pelaku perbuatan jahat juga juga tidak selalu sih, tidak semua orang maksud saya, tapi sebagian kan ada yang bertindak bodoh. Dia itu tahu agama, ngerti agama, bisa ngaji. Nah, tapi di sisi lain dia memperkayakan diri, tapi dengan cara merendahkan orang lain. Nah, itu termasuk orang yang bodoh, terbelakang dan miskin. Tetapi bisa saja
orang pintar, kaya, dan berpendidikan tinggi sekalipun ya. Jadi kenali dulu dirinya sendiri agar tidak menjadi orang yang saya sebut tersebut ya. Jadi marilah kita memahami ajaran Islam ya. Islam itu agama yang indah dan sempurna, bisa dipelajari dari guru dengan berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi ya. Akan tetapi Islam itu bukan hanya bukan hanya dipelajari, melainkan yang lebih penting adalah menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi isinya Islam itu bukan bahwa orang itu bisa dakwah, bisa ngaji, bisa ini, enggak ya. Jadi pelajarilah hidup kita sehari-harinya ya, agar kita itu tidak terjerumus dalam menjalankan ya. Dan saya pernah datang kepada seseorang kiai ya, yang kiai itu dikenal baik lah gitu. Jadi saya ingin memperdalam ilmu, saya datang. Tujuan saya untuk mengaji, dan selain mengaji saya ingin tahu kepribadian seseorang yang yang orang itu dianggap dekat dengan Allah gitu. Jadi kalau mengenal orang itu jangan sisi luarnya saja ya, dalamnya juga harus dikenali ya, itu maksud saya. Karena kalau kita tidak kenal dalamnya, hanya kenal luarnya saja, kita bisa terjerumus di dalamnya. Karena akhir-akhir ini pesantren ya, pengasuh pondok pesantren, santrinya mah dizolimin, disina gitu ya. Malu, kita malu sebenarnya kalau begitu ya. Karena keris ini ada bungkusnya ya, ada bungkusnya. Kalau lihat bungkusnya gini kayak bagus ya, bermodif ya, tapi dalamnya hancur seperti itu. Jadi orang itu kalau melihat sisi luarnya, maka orang itu terjerumus di dalamnya. Jadi oleh karena itu sifat ajaran Islam yang demikian itu, maka berdakwah atau mengajarkan harus dimulai dari dirinya sendiri. Islam itu menganjurkan ketika mengajak orang lain, maka dirinya sendiri harus terlebih dahulu menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Jeruk ini kecut, tapi ada yang manis. Tapi walaupun kecut tetap dicari sama orang ya, kulitnya juga bisa digunakan. Jadi jadilah seperti jeruk, kecut dicari, manis juga dicari gitu ya. Yang saya maksud itu, kecut dicari, manis dicari. Kalau orang itu buruk rupa, miskin, tapi akhlaknya baik, itu dicari sama orang. Itu maksud saya. Kecut aja dicari, apalagi manis ya, tambah dicari kan gitu. Misalkan akhlaknya baik, agamanya baik, kehidupannya kaya, ya tambah dicari sama orang itu ya kan. Ya. Kalau cuma manis doang, nggak ada kecutnya, itu kadang-kadang sama orang itu dihindari. Contoh, manisnya rasa pemanis. Nah, itu kan dihindari sama orang karena bisa menjadi penyakit kencing manis gitu. Inilah caranya ngaji yang tersirat. Sambil ngelus-ngelus cambuk ya teman-teman ya. Adik-adikku di luar sana, mari resapi apa yang saya sampaikan ini. Kalau memang ada kesalahan, tolong tegurlah saya agar saya bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan gitu ya. Karena orang itu tidak semuanya sempurna ya, karena kita itu umat. Nah, kita itu umat, bukan bukan kaum nabi. Kita ini bukan nabi, umat ya, umatnya nabi. Jadi sudah sewajarnya kalau ada kesalahan ya. Tapi kalau hanya kesalahan biasa itu maklum, yang penting tidak mengunjing orang lain ya. Jadi adik-adikku di luar sana, Rasulullah itu tidak membolehkan bagi siapapun
menyuruh orang lain menjalankan Islam sementara dirinya sendiri belum menjalankannya. Yang saya maksud itu, dia itu memerintahkan orang lain, monggo Pak, Bu, bersedekah, mari Pak, Bu, kita berperang. Nah, itu apa itu? Apalagi kan ada kan orang yang dakwah, akan saya kejar dari dunia sampai akhirat, akan saya doakan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan itu sama sekali tidak dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau ada oknum yang berdakwah demikian, itu akhlaknya tidak baik. Jadi siapa yang mengikuti golongan itu, maka orang itu tersesat, ya. Itu yang saya maksud. Orang itu tersesat di dalamnya, ya. Jadi nggak boleh. Jadi kita mengajak orang lain itu misalkan agar berakhlak mulia, maka seharusnya memulai dari dirinya sendiri. Demikian pula sebaiknya melarang orang lain dari melakukan hal-hal yang dipandang buruk atau dosa, maka terlebih dahulu dirinya sendiri itu sudah tidak menjalankan apa yang disebut dengan keburukan itu. Nah, itu ya, dipahami dulu diri kita sendiri. Karena ajaran Islam itu menganggap bahwa seseorang itu tidak pantas melarang orang lain melakukan perbuatan dosa sementara dirinya sendiri masih masih dikenal melakukan perbuatan yang dilarang oleh agamanya kita, yaitu agama Islam, ya. Islam itu ini ya, menunjukkan bahwa sumber perbuatan buruk itu selalu berada pada dirinya sendiri, ya. Ada pada dirinya sendiri. Karena manusia itu memiliki beberapa sifat dasar, yaitu ingkar terhadap Allah, ya kan? Terus selalu berlebih-lebihan, terus apalagi ya, sedikit saja yang mampu mensyukuri nikmat, ya kan? Padahal dia tuh sudah diberi rezeki oleh Allah, tapi tidak pernah bersyukur, ya. Tapi kalau dari rezeki besar tambah lupa, ya, itu nggak boleh, ya. Kan ada orang kalau diberi rezeki kecil tidak bersyukur, diberi rezeki besar lupa. Nah, itu kan insya Allah itu terjadi kepada kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu namanya ingkar, ya. Terus manusia itu selalu di posisi merugi. Posisi merugi itu intinya itu orang itu ibadah, sholat, ya kan, sholat tapi tidak berakhlak. Nah, itu yang disebut orang itu posisinya itu merugi, ya kan. Jadi kita ini harus banyak berkeluh kesah, ya. Berkeluh kesahnya tapi bukan kepada sesama manusia, ya, melainkan berkeluh kesah kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa, maksud saya itu curhat langsung kepada Allah, gitu. Nah, curhat kepada Allah itu gimana caranya? Perbanyak berzikir, perbanyak istighfar, sholat malam, mengaji Al-Quran. Itu kalau kita misalkan berkeluh kesah kepada sesama manusia. Ya, kalau orangnya yang dikeluhin itu orang ngerti, kalau tidak, nah, kita bisa ditertawain, ya. Mari kita resapi apa yang saya sampaikan ini, semoga menjadi ilmu, ya. Karena akhir-akhir ini sudah tahun fitnah, zaman fitnah, ya. Sekarang zaman fitnah, banyak orang-orang yang saling memfitnah kepada sesama muslim, ya. Itu tidak boleh. Walaupun memfitnah kepada non muslim juga tidak boleh, ya. Jadi kalau saudara-saudari menyimak dakwah atau ceramah, jangan lihat orangnya, tapi lihat penyampaiannya. Walaupun orang itu bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan habib, walaupun orang sekedar seperti saya ini, hanya tukang cuci pekakas seperti ini, kalau bulan Suro seperti ini, ya, dengan bertema pesugihan pusaka nyeglorong, ya. Itu hanya sekedar
thumbnail dan sekedar judul ya, tapi isinya insya Allah mengajak saudara-saudari ke jalan yang lebih baik lagi ya. Jadi saya membuat konten ini berdasarkan realitas sifat dasar ya. Jadi manusia itu seperti sedikit digambarkan itu seperti apa? Seperti bayangan kalau menurut saya manusia itu. Karena apa? Bagi orang yang tidak sadar, hidup itu sebenarnya kan bayangan. Pada kenyataannya kita setelah mati gitu. Jadi maka dari itu manusia dianjurkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tugas itu sedemikian berat kalau menurut saya. Kenapa berat? Ya, karena tugas itu melebihi tugas di medan perang. Ya, dalam sebuah kisah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perang itu fisik. Ya, perang itu fisik. Jadi fisik itu dinilai lebih ringan ya dibanding perang melawan hawa nafsu itu ya yang ada pada diri sendiri. Oleh karena itu bagi saudara, saudari, adik-adik, kakak-kakak ya yang saat ini yang sedang menjalankan dakwah ya seharusnya dimulai dari dirinya sendiri. Tentu tugas itu akan dapat dilaksanakan dengan baik ya manakala seorang berhasil mengenal tentang dirinya sendiri. Sementara itu pekerjaan dimaksud juga tidak mudah, sehingga banyak orang yang gagal berdakwah oleh karena itu tidak tahu siapa sebenarnya dirinya sendiri itu. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak mengenal dirinya sendiri, ya Allahu a'lam, itulah orang yang merugi. Oke, saya awali buka pusaka. Nih ya, ini pusaka kan punya rangka. Nah, rangka itu ibaratnya jasad ya, jasad manusia. Nah, ini ibaratkan ruh ya, ibaratkan, jangan salah paham ya, ibaratkan ini cuman ilustrasi ya, hanya menggambarkan. Jadi pusaka ini seandainya orang menemu rangkanya doang, orang itu tidak mungkin heran dan tidak mungkin mengambilnya. Karena apa? Buat apa? Dia kan hanya rangka kan gitu ya. Tapi kalau isinya pasti diambil sama orang. Kenapa? Isinya kan gitu. Jadi ibaratkan seperti itu. Jadi saudara-saudari yang memulai dakwah di luar sana, marilah kita berdakwah dengan mengenali dirinya sendiri baru berdakwah ya. Karena saya heran deh umat zaman sekarang. Dia berdakwah mengajak umat tapi dia tidak mengenal dirinya sendiri, maka itu orang yang sesat ya. Jadi jangan ikuti jejak orang sesat agar saudara-saudari itu selamat ya. Kalau mengikuti orang yang sesat gitu ya, saudara ya ikut sesat juga gitu. Coba deh resapi apa yang saya sampaikan ya. Apa yang saya sampaikan tuh resapilah. Oh iya ya, saya misalkan saya bisa berdakwah, bisa menyampaikan, tapi saya belum bisa melakukan apa yang saya sampaikan. Itu kan orang munafik namanya. Misalkan saya berdakwah, mari umat, mari saudara-saudari, kita berdekat diri kepada Allah, kita perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Nah, pertamanya habis gitu, saya tidak akan tinggal diam, saya akan tuntut, akan saya kejar dari dunia sampai ke akhirat. Nah, itu kata-katanya itu sifatnya mengarah ke dendam. Itu yang saya maksud. Saya heran orang dakwah zaman sekarang. Itu dendam namanya. Itu nggak boleh. Rasulullah melarang. Sangat melarang dendam itu. Serahkan semuanya hanya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita itu jangan sewenang-wenang berdakwah, nanti umatnya yang tidak paham itu nantinya aduh mengikuti jejaknya, itu tanggung jawab pendakwah loh. Jadi jamaah yang tidak mengerti, yang awam, maksud saya tidak mengerti makna-makna Al-Quran, arti-artinya kitab,
kasihan gitulah. Janganlah dibuat umat itu sesat. Benar, saya ini merasa tahun ini nih tahun fitnah ya, tahun fitnah. Tahun fitnah. Jadi ya memang sih Fir'aun memang sudah mati ya. Tapi liurnya Fir'aun itu masih banyak, menetes di mana-mana. Ya. Itulah. Coba resapilah. Ini ya saudara-saudariku, orang yang berpangkat, berhati-hatilah. Karena pangkatmu tidak seperti yang dulu. Karena zaman sekarang itu sudah sudah dekat, ibaratnya waktu itu sudah dekat. Seandainya jam 6 maghrib itu, mungkin sekarang ini sudah jam setengah 6. Seandainya maghrib itu jam 6, insya Allah sekarang ini kita itu ada di posisi setengah 6. Maksud saya itu ibaratnya hancurnya dunia ini dijadwalkan jam 6 misalkan, ya berarti kurang setengah jam gitu maksud saya. Jadi sebelum kita itu sebelum meninggal dunia atau sebelum wafat, kenalilah diri kita sendiri. Dengan itu insya Allah kita itu selamat. Karena yang menyelamatkan kita sampai ke surganya Allah itu bukan guru kita ya, bukan guru kita ya. Yang pertama, kaum laki-laki, ridhonya Allah itu tergantung ridho ibunya yang melahirkan. Dan bagi kaum hawa setelah menikah, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Jadi bukan ridhonya ulama, bukan ridhonya habib, bukan ridhonya ustadz, bukan ridhonya kiai. Itu yang sama ya. Karena kalau ngaji zaman sekarang sudah nggak sama dengan zaman dulu. Kalau ulama dulu mengaji ya tidak ada tertawa ya, tidak ada tertawa di panggung atau di bawah panggung. Ulama dulu kalau bersolawat istiqomah. Kalau sekarang bersolawat sambil menggoyangkan badan. Itu yang tersis sekarang. Coba resapi perkataan saya. Seandainya saudara bersolawat dengan suara lantang, menggoyangkan badan. Seandainya saudara namanya misalkan si Fulan, terus saudara memanggil seseorang itu si Fulan, lalu si Fulan itu dipanggil si Fulan sambil goyang-goyangkan, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Mungkin yang punya nama si Fulan itu ya merasa malu dan merasa diejek. Coba pahami ya, resapi. Karena dakwah yang dulu dengan sekarang sudah beda ya, beda sekali. Seperti dengan pusaka ini, pusaka yang asli dengan yang sekarang beda, sudah beda jauh. Makanan sekarang dengan yang dulu beda. Kalau padi, beras yang zaman dulu dengan sekarang, kenapa sekarang penyakit bermacam-macam? Karena petaninya menggunakan obat-obatan kimia. Dakwah sekarang insya Allah tidak jauh beda dengan itu ya. Misalkan kiai yang ini banyak yang undang, kiai yang ini memfitnah yang ini, berarti itu judulnya memperkaya diri. Itu namanya pesugihan lewat dakwah ya. Itu nggak boleh ya. Kalau tidak, misalkan tidak, saya berdakwah tidak untuk pesugihan misalkan, ini kan hanya peribahasa ya, hanya peribahasa, bukan mengolok-olok ya. Seandainya orang diundang, misalkan Pak Yai, saya ingin menikahkan anak saya minta keikhlasan Pak Yai untuk ngaji di rumah saya, tapi maaf Kiai, saya tidak bisa memberi sangu sama Pak Yai karena saya itu betul-betul orang tidak punya, tapi saya punya niat baik agar di lingkungan saya itu masyarakatnya menjadi lebih baik. Jadi tolong lewat dakwahnya Pak Yai, insya Allah lingkungan saya ngerti tentang Islam, misalkan contoh seperti itu. Kira-kira kiainya berangkat apa enggak? Ya ada sih, mungkin ya hanya 1-2
hanya 1-2 ya. Ya itulah, karena sekarang itu sudah masuk zaman fitnah, dimana zaman fitnah itu berarti tandanya sudah dekat pada hari akhir, hari kehancuran. Na'udzubillah. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, marilah kita kenalilah diri kita sendiri sebelum mengenali orang lain. Seandainya saudara hidup di dunia ini, lalu saudara tidak disukai oleh orang lain karena faktor, misalkan saudara karena hidupnya miskin, atau saudara dianggap orang yang paling buruk di dunia ini, saudara nggak usah kecil hati dan tidak usah malu. Kenapa saya bilang demikian? Ya, seharusnya manusia itu harus malu kepada Allah. Jangan malu kepada sesama manusia, siapapun manusia itu, apapun jabatannya manusia itu, apapun gelarnya. Karena semua manusia itu hakikatnya umat. Dan kalau sudah mati, almarhum. Gitu. Jadi di hadapan Allah semuanya manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Untuk apa kita malu? Itu. Tapi kita itu harus saling menghormati. Nah, orang yang saling menghormati itu harus jelas. Kebanyakan sekarang orang yang kaya ingin dihormati. Nah, yang miskin tidak dihormati. Coba contoh, ada nggak di lingkungan atau di kampung saudara-saudari di luar sana, tetangga yang miskin dihormatin nggak sama orang yang kaya? Atau orang yang buta huruf dihormati nggak oleh ulama? Kebanyakan orang yang miskin itu jarang sekali ya berjabatan tangan dengan ulama. Karena apa? Ulamanya sudah diiring oleh orang-orang kaya. Jadi yang miskin itu ketinggalan, mau mendekat malu karena dia sepertinya itu paling rendah di antara orang lain. Kalau di kampung saya, teman-teman, di Jember ya, kalau ada kiai itu sangat dihormati. Kenapa? Karena kiainya menghormati, tidak pandang bulu, mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu rakyat biasa, mau punya jabatan. Jadi ulama di situ, di sana itu tidak membedakan. Beda di kampung istri saya. Ini saya kan tinggal di Bojonegoro, saudara-saudari. Ikut istri saya. Kalau saya asli kelahiran Jember ya. Jadi saya tahu persis, baik di Madura ya, karena saya kan, bapak saya aslinya kan dari Madura ya. Jadi tahu persis. Nah, sejak saya menikah di Bojonegoro, saya kaget. Ternyata setiap akhlak itu nggak sama kayak gitu. Nggak sama. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena di saat saya tahlil malam Jumat itu orangnya kayak orang jagungan gitu deh, kayak ngobrol di warung kopi gitu. Ya bener dia bersikir, tapi cara duduknya itu akhlaknya tidak ada kepada Allah. Akhlak itu ada 3 ya. Akhlak yang pertama itu akhlak kepada Allah, dan akhlak yang kedua kepada Rasul, akhlak yang ketiga kepada sesama manusia. Jadi kalau sebutannya kepada sesama manusia itu tidak pandang bulu, tidak pandang agamanya apa. Jadi selagi sesama manusia kita itu wajib menghormati. Sama hewan aja kita harus menghormati. Contoh, kita kalau mau potong ayam, kan bismillah dulu kan. Gitu. Inilah pahami hidup ini, dan kita itu tidak usah menjelek-jelekan sesama umat. Terus jamaahnya mengolok-ngolok, kadang di kolom komentar di YouTube saling mengolok-ngolok. Itu tidak bagus ya. Karena apa? Orang yang yang menjelek-jelekan orang lain, yang mengaku dirinya paling benar, itulah buruk-buruknya orang ya. Orang yang paling benar. Marilah kita sambung silaturahmi, jangan pernah putus. Baik lewat doa, apalagi sekarang sudah dipermudah ya, dengan adanya HP kita itu bisa silaturahmi lewat HP, lewat WA contohnya ya kan. Jadi sudah dipermudah.
gitu. Bagi yang jauh berdakwah juga gitu, ada yang lewat online, lewat media ya, sudah bagus sebenarnya, tapi dakwahnya yang sehat, jangan mengajari umat yang ini doktrin katanya, yang ini nggak usah lah, itu semuanya rahasia Allah ya, nggak usah, karena Allah itu tidak melihat kamu itu keturunan siapa ya, nggak peduli. Contohnya Rasulullah itu kan begini dalam sabdanya itu, tidak boleh umat itu menjelek-jelekan orang lain ya. Kalau bicara kehormatan katanya Rasulullah itu nasab. Tapi kalau bicara nasab katanya Rasulullah, tentu saja Fatimah lebih mulia daripada wanita Israel itu. Lah orang sekarang nggak sampai ke situ ya mungkin ngajinya ya. Kalau memang ada keturunan Rasulullah di Indonesia, saya yakin tuh akhlaknya sangat baik ya. Dakwahnya tidak mungkin teriak-teriak, karena dengan suara teriak-teriak itu namanya suara lantang. Suara lantang itu adalah nafsu setan. Kalau mengajak umat ke jalan yang lebih baik, seperti kita mengajak anak kecil. Coba kita ngajak anak kecil yang belum kenal, dek, ayo ikut saya. Di sana tempatnya sejuk, enak dan nyaman, banyak rezeki. Misalkan, kalau kita memanggil ngajak anak, dek kamu sini. Misalkan, anaknya ya lari lah. Kadang dipanggil orang tuanya aja lari, apa dipanggil orang baru dikenal. Nah itu yang maksud saya, itulah namanya ngaji yang tersirat. Oke saudara-saudariku, insya Allah kita akan sambung di lain waktu. Walaupun kita itu lewat media-media ala Jawa seperti ini, tapi kalau disimak dengan baik lalu diresapi ya, sambil duduk minum kopi, resapi perkataan saya, itu pasti ini ya, rosone ngaji ya, terasa ngaji. Walaupun gini terasa ngaji kan apa? Iya yang disampaikan itu loh gitu. Jadi bukan ininya yang dilihat, tapi suaranya gitu. Ini kan hanya apa ya, ilustrasi saja gitu. Jadi yang saya maksud itu jangan melihat thumbnailnya, tapi lihat isinya. Karena apa? Perampok itu kalau mau ngerampok masuk ke dalam rumah, bukan rumahnya yang dirampok, tapi isinya rumah. Pencuri mau mencuri mobil di garasi, bukan garasinya yang dicuri, tapi mobilnya. Ketika orang minum kopi, kopinya manis, bukan gulanya yang disebut, tapi kopinya yang disebut, kopinya manis. Padahal yang membuat manis itu gula. Gitu maksud saya ya. Jadi saya rasa ini cukup sampai di sini dulu saudara-saudariku. Apabila perkataan saya itu ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada perkataan saya yang tidak benar, itu datangnya dari saya sendiri, karena saya adalah manusia biasa, manusia yang penuh dosa. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi